Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai laporan yang telah kami lakukan, yakni mengenai diagnosis gejala COVID-19 menggunakan metode SVM. Kelompok kami yang beranggotakan Zaki Jamaluddin, Heni Suningsih, dan Amin Nur Laili akan menjelaskan bagaimana fenomena wabah baru bernama COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok terus-menerus bertambah korbannya, terkhususnya di Indonesia sendiri. COVID-19 merupakan penyakit yang telah dinyatakan sebagai pandemi global pada Maret 2020. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan klasifikasi penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia menggunakan metode support vector vaccine atau SVM yang bertujuan supaya dapat membantu pemerintah untuk mengetahui tanggapan ataupun kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 itu sendiri. Selanjutnya yaitu motivi. Di laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan komputasional. Selain itu juga, laporan ini bertujuan menambah wawasan tentang apa itu COVID-19, bagaimana cara mengatasinya, dan cara menggunakan metode SVM. Laporan ini untuk menganalisis persebaran COVID-19 dengan menggunakan metode SVM. Hasil laporan ini menjelaskan bahwa motivasi bagaimana cara pemerintah dan masyarakat memperkecil penyebaran atau penularan COVID-19. Selanjutnya yaitu metode. Pada penelitian metode ini, yang digunakan yaitu metode SVM atau Support Vector Machine. Untuk klasifikasinya, atau yang bisa disebut SVC atau Support Vector Classification, yaitu klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan kelas yang tidak diketahui dari suatu objek. Secara umum, proses klasifikasi mempunyai dua proses. Yang pertama yaitu proses training. Proses training yaitu digunakan training set yang telah diketahui label-labelnya. Yang kedua yaitu proses testing. Proses testing itu untuk mengetahui keakuran model atau fungsi yang akan dibangun pada proses training. Maka digunakan data yang disebut dengan testing set untuk memprediksi label-labelnya. Selanjutnya yaitu dalam SVM, untuk memisahkan data terhadap kelasnya, SVM akan membangun sebuah hyperplane atau bidang pemisah. Sebuah hyperplane atau bidang pemisah itu sangat baik bukan hanya hyperplane yang bisa digunakan untuk memisahkan data, tetapi hyperplane yang baik adalah hyperplane yang memiliki batasan atau margin. Pencarian bidang pemisahan tersebut inilah jadi inti dari support vector machine. Akan tetapi, dalam proses pencarian hyperplane tersebut akan muncul permasalahan baru, yaitu sebuah formula yang sangat sulit untuk dipecahkan, yang disebut dengan permasalahan quadratic programming. Selanjutnya, konsep SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas pada input space. Pattern yang merupakan anggota dari dua buah kelas, yaitu positif dan negatif, dan berbagai alternatif garis permisah. Pattern yang paling dekat ini disebut sebagai supervektor. Usaha untuk mencari lokasi hyperplane ini merupakan inti dari proses pembelajaran pada SVM. Pada tahapan metode ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan penelitian. Berikut tahapan penelitian itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, text processing. Yang ketiga, implementasi data training menggunakan SVM. Yang keempat, hasil klasifikasi. Yang kelima, apply data uji ke model klasifikasi. Yang keenam, klasifikasi data uji. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pada tahapan umum ini, dalam menyelesaikan masalah penelitian yang terdiri
dari berbagai pengumpulan data sehingga perancangan implementasi beserta analisis yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu dataset penelitian. Data dikumpulkan berdasarkan referensi dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Data yang diambil yaitu data diagnosa penyakit COVID-19 dari situs kagle.com berdasarkan berbagai macam gejala. Kemudian data disusun ke dalam bentuk file CSV. Selanjutnya yaitu dataset disebut ke dalam Google Colab menggunakan bahasa pemrogram Python. Data dalam penelitian ini adalah sebanyak 123 data, kemudian dibagi menjadi dua kategori atau kelas. Kelas diagnosa yaitu kategori positif dan kategori negatif. Selanjutnya yaitu analisis pre-processing atau pra-proses yang bertujuan untuk membersihkan data dari noise untuk mempercepat proses klasifikasi. Dalam tahapan ini, kami menghapus beberapa sampel yang mengandung atribut yang tidak mempunyai nilai. Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat error saat running kode di Google Colab. Selanjutnya yaitu analisis dengan support vector machine atau SVM. Dalam analisis ini dilakukan dari metode klasifikasi dari data yang telah diproses menggunakan data latih. Berikut ini juga ada flowchart alur pemrosesan data. Jadi, mulai dari start, dataset, pembobotan, dan sampai simpan hasil klasifikasi, data uji klasifikasi, dan Oke, terima kasih. Melanjutkan selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Di sini saya Zeki Jamaluddin akan menerangkan tentang analisis dataset penelitian dalam penelitian yang kami lakukan. Di sini kami rangkum cara-cara untuk meneliti dataset menggunakan Google Colab dengan jangkauan pemrograman Python. Supaya dapat diproses, file CSV tersebut harus diupload ke Google Drive. Kita harus membuat file di Google Colab, lalu install library Panda dan Escalar. Kemudian kita tuliskan sintaks agar kita bisa membaca file dari Google Drive. Berikut sintaksnya. Ini kami simpan di folder kecerdasan komputasional, kemudian filenya pertama data training dan data testing. Ini datanya asalnya kita datanya cuma satu, kemudian dibagi menjadi dua. Satu diberi nama data training, kemudian satu diberi nama data testing. Untuk data testing kami menghilangkan atribut. Ada beberapa atribut yang kita hilangkan, yaitu atribut diagnosa karena tidak diperlukan di dalam data testing. Kemudian untuk membaca dataset kita harus menggunakan library Pandas. Pandas ini yang sudah kita definisikan tadi, kemudian diubah menjadi matrik ini sebenarnya. Kemudian data training menjadi dua bagian, ada yang ini ya tadi ya, dataset bagi dua, data training dan data testing. Training latih, testing itu ini data tersebut di split menggunakan library Escalar Model Selection.
Di sini menerima beberapa parameter yaitu train, test, train, test. Membuat model dari training set menggunakan metode linear SVM. Hasil prediksi SVM dihasilkan oleh perhitungan berdasarkan pembagian data latih dan data uji. Persentase tingkat akurasi dihasilkan berdasarkan nilai dari lapilisasi diagnosa dengan bobot nilai setiap dokumen yang telah dihitung. Ini kita menggunakan library scalar import linear efficiency. Kemudian dijalankan, kemudian kita fit atau kita hitung extrain dan retrain. Kemudian kita uji validasi. Kemudian berikutnya adalah menghitung tingkat keakurasian algoritma SVM pada data latih penelitian. Dapat diketahui tingkat akurasi terhadap data latih sekitar 80% di sini. Setelah kita prediksi, terus kita hitung akurasinya. Berapa akurat sistem kita hitung dengan tingkat seperti ini. Akurasi PM plus DP, PM plus DP, PM plus DP. Ini dari mana? Ini dari ini parameter yang sudah kita berikan sebelumnya. Di sini kemudian dipakai di sini. Di akurasinya kemudian outputnya berupa angka 0,8064 dan seterusnya. Ini kalau dibaca maksudnya adalah akurasinya 80%. Jadi kalau akurasinya 1 itu 100%. Kemudian menguji data testing. Setelah kita dapatkan akurasinya, kemudian kita menguji sistem yang kita ciptakan untuk mendiagnosa data penyakit COVID-19. Di sini kita pakai data set juga, data tesnya yang sudah kita bagi tadi, kemudian kita import, kita prediksi menggunakan metode SVC, kemudian ditampilkan. Yang berikut adalah hasil dari diagnosa beberapa data yang telah kami gunakan. Ada beberapa data, tepatnya ada 123 data dengan beberapa macam parameter, dan parameter tersebut berisi value yang berbeda-beda. Ini kita lihat untuk data pertama negatif, data kedua negatif, data keempat positif, dan seterusnya. Ini berbeda-beda. Kenapa? Karena berdasarkan nilai dari atribut yang berbeda-beda tadi. Kasih disampaikan. Oke, jadi kesimpulan dari laporan kami yakni adalah dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 126 data pasien gejala COVID-19. Penelitian hanya melakukan proses klasifikasi berdasarkan dataset yang telah diinput sebelumnya. Jadi tidak untuk menampilkan hasil klasifikasi data yang baru diinput. Berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, algoritma SVM mampu melakukan proses klasifikasi diagnosis COVID-19 berdasarkan berbagai atribut gejala. Klasifikasi menggunakan algoritma support vector machine SVM menghasilkan tingkat akurasi klasifikasi data uji sebesar 80%. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mewakili teman-teman meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.